Oke, halo semuanya. Baik, saya lanjutkan ke eh, pembahasan soal modul 8 berikutnya. Oke, sekarang pada video kali ini saya akan bahas menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, begini berikut beberapa model-model soal persamaan diferensial ya. Nah, ini kalau diketahui aksennya, per dx-nya, diketahui nilai awalnya juga, kira-kira gimana cara menyelesaikannya, dan bagaimana kalau seandainya diketahuinya itu turunan keduanya. Nah, dan diberikan juga nilai awal seperti itu. Lalu bagaimana kalau seperti ini, dan seperti ini. Oke, kita coba mungkin untuk mempersingkat waktu, saya bahasnya masing-masing satu-satu aja ya. Oke, saya akan bahas yang ini dulu. Selesaikan persamaan diferensial dengan kondisi awal yang diberikan. Oke, artinya apa? Artinya dia minta fungsi y-nya kayak gimana. Oke. Nah, oke. Kalau ketemu soal seperti ini, langkah yang kita lakukan apa? Nah, yang Y digabungkan dengan yang Y, yang X digabungkan dengan yang X. Nah, berarti DY 3Y kuadrat. 3Y kuadrat DY sama dengan 6X min X3 DX. Nah, kalau kita punya seperti ini, apa langkah selanjutnya? Integralkan kedua luas. Akhirnya apa? 3Y kuadrat DY itu akan sama dengan integral 6X min X3X. Ini mereka saling ekuivalen ya. Nah, oke. Lalu, nah integralkan kedua ruas berarti kita jadi punya apa? 3/3Y pangkat 3. Sebenarnya ini ada plus C, tapi C-nya saya taruh di akhir aja, di sebelah kanan aja ya. 3/3Y pangkat 3. Oh, itu sama dengan eh 6/2 X kuadrat kurang 1/4 X pangkat 4 plus C. Nah, berarti Y pangkat 3 sama dengan 3 X kuadrat kurang 1/4 X pangkat 4 plus C. Oke. Nah, kita ketemu dulu ini. Nah, sekarang kan udah diberikan nilai awalnya nih. Berarti langkah berikutnya apa? Substitusikan. Sub, ini udah dari belum? Substitusikan, substitusi, substitusikan nilai Y sama dengan -1 dan X sama dengan 0. Nah, masukkan Y sama dengan -1 dan X sama dengan 0 ke persamaan itu. Persamaan yang ini ya, ke persamaan bintang. Nah, kita peroleh apa? Diperoleh -1, peroleh -1/3 sama dengan 3 kali 0 kuadrat kurang 1/4 kali 0/4 plus C. Berarti -1 sama dengan C. Kesimpulannya, solusi dari persamaan diferensial tersebut adalah Y pangkat 3 sama dengan 3X kuadrat min 1/4 X pangkat 4 min 1. Oke, paham ya semua ya? Oke, lanjut ke model soal berikutnya. Nah, yang lain sama ya. Tinggal digabungkan yang Y dengan Y, yang X dengan yang. Nah, kalau kayak gini gimana jadinya? Berarti jadinya sepersekan Y dy sama dengan X dx gitu ya. Termasukkan persamaannya. Kalau ini jadinya berarti seper Y pangkat 4 dy sama dengan T kuadrat dt. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana kalau soal ini.
Tentukan fungsi posisi suatu benda yang bergerak sepanjang sumbu X pada saat T jika diberikan kecepatan awal, dan posisi awal. Nah, kita tahu kan kalau percepatan itu adalah turunan dari kecepatan ya. Dan kecepatan itu adalah turunan dari posisi awal. Artinya apa? Nah, A itu adalah katakanlah posisi itu S, berarti V ini adalah S aksen. A itu adalah S double aksen. Oke, kita coba yang A aja dulu ya. Misal diberikan seperti itu. Nah, misal tulis, nah, saya kita tulis S eh, ST adalah oh ini udah ya, udah dalam S ya. Sorry, sorry. Oke, ini udah dalam S. Berarti yang ditanya di sini apa? Berarti yang ditanya adalah ST. Tentukan posisi suatu benda yang bergerak sepanjang sumbu X pada saat T katanya. Berarti yang ditanya adalah ST. ST sama dengan tanda tanya. Nah, oke. dV per dt. dV per dt itu sama dengan apa? Turunan dari kecepatan itu sama dengan A. Nah, di soal diketahui kalau A itu sama dengan T kuadrat. Artinya kita jadi punya apa? Kita jadi punya dV per dt sama dengan T kuadrat. Sehingga P dV sama dengan T kuadrat dt. Nah, maka integralkan kedua ruas. Integral dV sama dengan integral T kuadrat dt. Jadi V sama dengan per 3 T pangkat 3 plus C. Nah, untuk mencari C-nya, menghitung C-nya, manfaatkan nilai awal ini. Dari soal diketahui V0 sama dengan min 3. Masukin ke fungsi ini. Nah, berarti min 3 sama dengan 0 plus C. Berarti C sama dengan min 3. Jadi kesimpulannya PT itu sama dengan sepertiga sepertiga T pangkat 3 min 3. Oke. Fungsi kecepatannya udah ketemu. Fungsi kecepatannya udah ketemu. Selanjutnya apa? Selanjutnya eh, akan ditentukan fungsi eh, untuk posisinya. Nah, PT itu sama dengan apa? PT itu sama dengan DS per DT ya. Nah, DS per DT itu sama dengan PT. Nah, kita udah tahu kalau PT itu sama dengan sepertiga T pangkat 3 min 3. Artinya apa? DS sama dengan sepertiga T pangkat 3 min 3 dt. Integralkan kedua ruas, berarti dia jadi S sama dengan sepertiga kali seperempat T pangkat 4 kurang 3T plus C1 misalnya. Tadi C juga. Berarti S sama dengan berapa nih? 3 kali 4, 12 T pangkat 4 plus 3T plus C. Nah, untuk nyari C-nya gimana? Masukkan lagi. Ini sambungannya ke sini ya. Atau di bawahnya aja. Oke, kita masukkan, substitusikan nilai S0 sama dengan 0. Nah, kalau S0 sama dengan 0, artinya 0
sama dengan ini 1/12 kali T pangkat 4 berarti 0. 3 kali 0, 0. Plus C1. Berarti C1 sama dengan 0. Bulannya apa? Jadi jadi diperoleh apa? Fungsi apa tadi soalnya? Fungsi posisi suatu benda yang bergerak sepanjang suku X pada saat T adalah peroleh fungsi posisi dari benda tersebut aja ya. Benda tersebut yang bergerak dengan pada dengan waktu T adalah ST sama dengan 1/12 T pangkat 4 tambah 3T. C-nya tadi berapa? 0 dah. Gini aja berarti ya. Ini tambah kurang ya. Maaf, maaf, maaf. Ini kurang. Kurang 3T kurang. Nah, ini jawabannya ya. Oke. Tuh, maaf banget nih. Baterai laptopnya habis. Casannya tinggalan. Untuk soal ini juga sama ya sebenarnya ya. Tinggal diintegralin 2 kali. Tahu kan caranya? Berarti D kuadrat Y itu kan berarti artinya D eh, per DX, DY per DX gitu ya. Kan D kuadrat Y, DE kuadrat kan. Nah, ini sama dengan 0. Ini bisa ditulis ulang jadi seperti itu kan. Nah, jadi D dari DY per DX itu sama dengan 0 DX gitu ya. Integralin. Nah, turunan dari ini, kan kalau kita punya integral DX biasanya apa? Berarti jadi eh X kan, berarti ini jadi DY per DX sama dengan C gitu ya. Nah, karena Y aksen nolnya sama dengan 2, berarti C-nya sama dengan 2. Kan Y aksen sama dengan C nih. Y aksen nolnya kan sama dengan 2. Maka Y aksen 0 sama dengan 2. Dari sini diperoleh bahwa C sama dengan 2. Jadi kita ketemu bahwa Y aksen sama dengan C. Nah, DY per DX sama dengan C. Nah, ini integralin lagi. Integral DY sama dengan integral C DX. Berarti Y sama dengan CX plus C1. Kok sama dengan C? Sama dengan 2 ya. Ini udah diketahui tadi ya. Nah, 2X plus C1. Berarti, uh, dan Y0-nya sama dengan 0. Karena Y0-nya sama dengan 0, kan Y0 sama dengan 0. Maka C sama dengan 0. Berarti, simpulannya, solusi dari persamaannya adalah, maaf nih baterai mau habis, saya buru-buru. Gak ada casan, berarti Y sama dengan 2X ya. Oke, paham? Terus soal berikutnya sama, ini fungsi komposisi diketahui dan fungsi posisi ya sama juga ya. Oh, ini soal cerita. Oke, mohon maaf karena baterainya habis. Sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.